Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelas karyawan PG PAUD. Saya Aprilia dan teman-teman saya ada Cici Arumsari dan Nurul Aziza. Kita akan membedah atau mempresentasikan bagian bab 10 dari buku ini, yaitu Building Epistemic Awareness in the Early Childhood Classroom, Theory, Methodology, and Technology, yaitu membangun kesadaran epistemik di ruang kelas anak usia dini, teori, metodologi, dan teknologinya. Teman-teman, sebelumnya kita juga sudah pernah mengikuti mata kuliah epistemologi. Maka itu sering kita dengar, di mana epistemik itu yaitu tentang pengetahuan dan logos teori. Jadi epistemologi yaitu bisa dikatakan juga teori dari ilmu pengetahuan. Kita pahami dulu epistemik dari kata sifatnya adalah pengetahuan yang berisi suatu penjelasan maupun pembuktian untuk mengetahui kebenaran yang dihasilkan oleh sains, di mana kesadaran manusia dalam suatu pandangan tertentu, realisme ilmiah. Oke, dalam buku ini kita bahas pertama epistemologi personal. Epistemologi personal atau epistemologi pribadi diterapkan pada anak-anak usia dini tentang pembelajaran awal yang tujuannya untuk membangun keyakinan individu tentang sifat pengetahuan dan sifat dan proses mengetahui. Hoffer and Pintrick pada tahun 1997. Kemudian ada epistemologi pribadi. Latar belakang. Epistemologi pribadi berakar kuat dalam epistemologi genetik, yaitu Piaget mengatakan epistemologi personal di bagian ini pentingnya menyelidiki anak-anak kecil, dibahas termasuk masalah perkembangannya, di mana penelitian dalam pribadi anak-anak epistemologi, isu metodologi, teori pikirannya, dan hubungan antara anak-anak epistemologi pribadi dan teori pikiran. Masalah perkembangan pada anak epistemologi pribadi. Teori Piaget mengatakan kebanyakan akun anak usia dini mengacu pada individu dari usia 2 sampai 7 tahun, dan menurut Piaget pada tahun 1964 ini periode awal waktu disebut tahap pra-operasional dari perkembangan kognitif. Tahap ini juga ditandai dengan kemampuan anak untuk menggunakan simbol secara mental mewakili objek yang ada di dalam ruang kelas. Contohnya, oh iya, anak-anak udah mengetahui angka 1, 2, 3 sampai 10. Oh begini loh angka 1 10. Misalkan anak-anak sudah mengetahui objek warna pelangi seperti apa. Oh iya, di situ ada merah. Beberapa anak ada yang sudah mengetahui objek yang ada di ruangan kelas. Misalkan merah putih itu bendera Indonesia. Kemudian ada prasekolah, di mana peneliti akan mulai mempelajari dan strategi bagaimana anak-anak dapat mengetahui dan memahami pembelajaran di ruangan kelas. Lalu ada masalah metodologikal, teori pikiran, di mana dikatakan sebuah area penelitian perkembangan kognitif yang menyelidiki sifat dan perkembangan, di mana anak-anak mengenali sudut pandang orang lain yang berbeda dari mereka sendiri. Jadi, anak-anak ini bisa memiliki kesadaran bahwa apa yang menurut mereka benar itu belum tentu benar untuk pemikiran orang lain. Kemudian ada epistemologi personal dan teori pikiran, di mana melibatkan kesadaran bahwa orang lain memiliki perspektif yang berbeda tentang apa yang diketahui, dan kesadaran ini menunjukkan signifikasi pada konsep pemikiran epistemologis. Hoffer and Pintrick pada tahun 2002. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Cici Arumsari. Ya, selanjutnya di sini ada instruksi guru dan teknologi. Program pendidikan guru yang berkualitas harus bermanfaat untuk informasi dalam bidang penelitian epistemologi pribadi.
sebagai sarana mendukung teknik belajar mengajar. Guru di sini harus dilatih untuk memperhatikan bagaimana mereka memahami sifat pengetahuan dan proses mengetahui dengan cara yang jelas bagi mereka untuk memahami yang sangat besar dampak epistemologi pribadi bagi mereka dan siswa mereka. Penggunaan pedagogis teknologi dan hipermedia harus lebih banyak dianut oleh guru sehingga dapat membina siswa ke arah berpikir dan mencerminkan tentang perkembangan epistemologis pribadi mereka dan bagaimana kepercayaan mereka berhubungan dengan belajar. Dengan cara ini, guru dapat mempromosikan perubahan pemikiran siswa karena guru membutuhkan cara untuk berpikir tentang mengajar non-tradisional. Mara tahun 2005 mengatakan, jika guru menjadi lebih sadar dan kompleks tentang berpikir, mengajar, dan belajar, mereka akan lebih efektif untuk mengkomunikasikan sifat implisit dan eksplisit perkembangan epistemologi pribadi. Dan selanjutnya ada pembelajaran dan teknologi anak-anak. Kita di sini sebagai guru bisa standby pasif dan lanjutkan dengan metode tradisional pendidikan guru dan instruksi kelas, atau kita bisa menjadi peserta aktif, yaitu guru mengambil peran peserta aktif, anak-anak pendamping untuk mempromosikan kesadaran epistemik dan menggunakan teknologi dan hipermedia untuk memfasilitasi dan melestarikan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada anak-anak, yaitu bisa menjadi perubahan konseptual bahwa pendidikan perlu dipertimbangkan. Memiliki guru yang produktif dan efektif untuk anak-anak seperti memberikan teladan pasif dalam kehidupan mereka. Sebagian besar program dan games hipermedia yang populer di kalangan anak-anak terkait dengan ikon pop yang berpengaruh, yaitu individunya, bahwa anak-anak ingin meniru dalam kehidupan mereka sendiri. Anak-anak fiksi atau non-fiksi bercita-cita menjadi seperti pahlawan. Di sini Windsor tahun 2008 menemukan bahwa jarang anak-anak prasekolah mengidentifikasikan sumber pengetahuan, yaitu dari guru. Dan bagaimana secara jelas membuat anak-anak sadar akan kehadiran pengetahuan dan proses pengetahuan manfaat belajar secara dini, yaitu ada dua cara kita melihat teknologi dapat digunakan sebagai sarana membangun kesadaran epistemik pada anak. Yang pertama yaitu menjadikan guru lebih berpengetahuan dan berwawasan tentang bagaimana hipermedia dan teknologi dapat membangun kesadaran epistemologis. Dan yang kedua yaitu dengan menyediakan beberapa pendidikan atau platform hipermedia. Dengan kata lain, mengetahui dan menggunakan hipermedia dan teknologi sumber daya selama kegiatan pembelajaran memungkinkan guru dan siswa banyak kesempatan untuk menyelidiki kesadaran epistemologis pribadi dan pemahamannya. Demikian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurul Azizah. Terima kasih. Ya, seperti yang sudah disampaikan, menurut teori Piaget, itu anak usia dini mengacu pada usia 2-7 tahun dan tahap itu disebut dengan tahap praoperasional. Tahap ini ditandai dengan kemampuan anak menggunakan simbol atau objek yang ada di dalam ruang kelas. Contohnya, anak sudah mengenal angka 1-10 beserta bentuknya itu bagaimana, dan anak juga sudah mengenal konsep warna seperti warna pelangi itu warnanya apa aja sih, ada merah, ada kuning, ada hijau, dan ada biru. Selanjutnya ada teori pikiran, di mana anak-anak sudah mengenal sudut pandang orang lain itu berbeda dengan sudut pandang mereka sendiri. Jadi mereka memiliki kesadaran apa yang menurut mereka benar belum tentu benar menurut orang lain. Jadi epistemologi pribadi itu dapat mempengaruhi kesadaran anak-anak akan kehadirannya pengetahuan. Stroud dan Olafson tahun 2002 sebuah filosofi mengajar, teknik mengajar, keterampilan komunikasi, motivasi,
motivasi, dan bahkan keyakinan epistemologi yang terpenting dalam proses belajar mengajar anak-anak prasekolah. Dan pasti mempengaruhi penggunaan teknologi dalam pengajaran. Ada beberapa teknologi yang dapat mendukung pembelajaran anak-anak usia dini. Yang pertama itu kalkulator. Penggunaan kalkulator mungkin menjadi perdebatan pro dan kontra karena hanya akan membodohi anak. Namun kalkulator itu bukan hanya untuk menghitung, tetapi sebagai alat untuk melatih penemuan atau discovery bagi anak. Kemudian selanjutnya ada komputer atau laptop. Teknologi ini juga memfasilitasi anak dalam kegiatan menggambar anak, seperti bentuk atau shape segi 4, segi 3, segi 5, segi 6, dan kemudian juga bisa diwarnai oleh anak. Komputer juga dilengkapi oleh CD-ROM yang memiliki CD-ROM dapat memutar CD interaktif yang mengandung pembelajaran bagi anak, misalnya film kartun, pengenalan alfabet, pengenalan angka-angka, kemudian bentuk-bentuk geometri juga bisa dikenalkan melalui video atau CD interaktif. Secara tidak langsung teknologi komputer atau laptop ini dapat menstimulasi perkembangan motorik halus anak, khususnya dalam daya rangsang, agar anak dapat berpikir dengan kreatif. Kemudian televisi. Di Amerika Serikat umumnya anak menonton TV itu dalam waktu 2-3 jam per harinya. Dengan pendampingan orang tua atau guru, dapat pandai-pandai memilih tayangan yang dapat mengedukasi anak. Selanjutnya ada video game. Video game juga dapat mampu melatih koordinasi tangan dan mengembangkan kecepatan dan efisiensi keterampilan motorik. Dan pasti masih banyak lagi macam-macam teknologi yang mendukung pembelajaran anak usia dini. Kemudian sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.